Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 256. Saat ini, di Gua Rahasia. Ruby perlahan membuka matanya, setelah perawatan Dev. Meskipun racun di tubuh Ruby tidak sepenuhnya dihilangkan, Ruby masih perlahan bangun. Di mana saya? Ruby sedikit mengernyit, dan perlahan bangkit. Tetapi ketika Ruby bangun, selimut di tubuhnya terlepas, memperlihatkan tubuh telanjangnya keluar. Ah! Ruby berteriak, dan dengan cepat menutupi bagian pentingnya. Tetapi setelah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di sini, Ruby menghela nafas lega, dan buru-buru mengenakan pakaiannya. Ruby mencoba yang terbaik untuk mengingat apa yang terjadi sebelum dia koma. Dia hanya ingat bahwa sebelum dia mengalami koma, dia menemukan penatua ketiga, dan penatua ketiga membawanya ke Gua Rahasia. Kemudian dia jatuh koma. Berapa lama dia koma, Ruby tidak tahu. Mengapa saya tidak memakai pakaian? Ruby penuh keraguan, mengetahui bahwa dia mengenakan pakaian ketika dia tidak sadarkan diri. Mungkinkah penatua ketiga? Tidak mungkin, penatua ketiga tidak akan pernah melakukan hal seperti itu padaku. Apa yang terjadi? Mungkinkah aku sudah? Ruby tidak bisa memikirkan apapun, dan dia tidak tahu tentang pengobatan penyakitnya oleh Dev. Melihat bahwa dia tidak dapat mengingat apapun, Ruby ingin keluar dan melihat-lihat. Tetapi ternyata dia tidak dapat membuka pintu Gua Rahasia ini. Ruby tidak punya pilihan selain duduk di tempat tidur dan menunggu dengan tenang. Dia harus menunggu untuk melihat apakah ada yang datang. Jika seseorang datang, dan itu bukan penatua ketiga, maka fakta bahwa saya telanjang pasti dilakukan oleh pihak lain. Mengambil keuntungan dari kondisi komanya dan melakukan hal-hal cabul pada dirinya, Ruby diam-diam memutuskan bahwa selama pihak lain bukan penatua ketiga, maka dia akan langsung membunuhnya begitu saja. Pada saat ini, Dev tiba-tiba membuka matanya ketika dia sedang berlatih, melihat bulan purnama di luar, dan berjalan keluar ruangan perlahan. Melihat ke puncak gunung tidak jauh, Dev tanpa sadar berjalan menuju puncak gunung. Gua yang lebat berada di atas puncak gunung ini, Dev tidak dapat mengerti kenapa, tetapi dia hanya ingin pergi ke sini untuk berjalan-jalan. Mungkin Dev juga ingin melihat bagaimana keadaan Ruby. Sebelum datang ke Gua Rahasia, Dev mengulurkan tangannya untuk membuka gua, tetapi ragu-ragu sejenak. Lagi pula, Ruby masih telanjang sekarang, dan Dev datang sendirian malam ini. Jika penatua ketiga mengetahuinya, itu akan sedikit membingungkan. Tapi setelah ragu sejenak, Dev masih membuka pintu masuk Gua Rahasia. Dengan suara berderit, lubang itu terbuka. Setelah Ruby mendengar suara itu, dia segera berbaring di tempat tidur, menutupinya dengan selimut, dan berpura-pura tidak bangun. Dev masuk ke dalam gua, lalu masuk ke kamar Ruby, dan melihat Ruby terbaring tak bergerak di tempat tidur. Dev berjalan mendekat, mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadi Ruby, dan kemudian membantu Ruby menutupinya dengan selimut. Tetapi ketika Dev mengulurkan tangannya ke arah Ruby, Ruby tiba-tiba membuka matanya, dan menemukan bahwa orang di depannya bukanlah penatua ketiga, tetapi seorang pria tak dikenal. Dia tiba-tiba menjadi marah, dan menampar Dev dengan telapak tangan. Dev tidak menyangka Ruby akan bangun tiba-tiba, dia terkejut, dan kemudian embusan angin langsung menuju Dev. Dev mundur secara naluriah, menghindari telapak tangan Ruby. Ruby melompat dari tempat tidur, dan tanpa sadar menyerang Dev lagi. Kecepatan serangan Ruby sangat cepat, ditambah dengan kekuatan alam transformasi puncak, setiap telapak tangan menghembuskan embusan angin. Dev terus menghindar, wajahnya penuh keraguan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu berterima kasih? Dev tidak menyangka Ruby akan bangun. Apalagi Dev melakukan pengobatan untuk membangunkan Ruby, dan dia tidak tahu mengapa Ruby menyerang dirinya. Anda harus tahu bahwa Ruby dapat bangun, itu semua berkat dia. Sekarang Ruby tidak berterima kasih padanya, tetapi dia bahkan melakukan sesuatu padanya, yang membuat Dev sangat bingung. Aku tidak tahu berterima kasih? Bajingan tak tahu malu. Kamu memanfaatkan tubuhku ketika aku kehilangan kesadaran dan membuatku kehilangan keperawananku. Hari ini aku harus membunuhmu. Siapa kamu? Tempat apa ini? Ruby bertanya kepada Dev dengan kemarahan di seluruh wajahnya. Begitu Dev mendengarnya, dia langsung mengerti, ternyata Ruby salah paham dengannya. Sepertinya ketika Ruby bangun dan menyadari bahwa dia telanjang, dia salah mengira bahwa seseorang telah memanfaatkannya.
Jangan serang aku sekarang, aku tidak menyentuhmu sama sekali. Kamu salah paham, penatua ketiga yang membawaku ke sini, ini adalah gua rahasia sekte Kuali Giok. Dev buru-buru menjelaskan. Ruby berhenti ketika dia mendengar penatua ketiga, dan memandang Dev dengan curiga. Siapa kamu? Di mana penatua ketiga sekarang? Mengapa dia tidak datang? Dev menarik napas dan berkata. Nama saya Dev Chen. Saya dapat dianggap sebagai murid dari garis keturunan penatua ketiga. Mengapa Anda bisa bangun? Itu karena penatua ketiga meminta saya untuk menjaga Anda, untuk membantu dan menyembuhkan Anda. Penatua ketiga masih di rumahnya, dia tidak datang, saya hanya datang melihat keadaanmu. Ruby memandang Dev, ekspresinya masih sangat gugup, jelas dia masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Kamu menjagaku? Bagaimana bisa penatua ketiga membiarkan seorang murid untuk menyembuhkanku? Jelas kamu hanya berbicara omong kosong. Siapa kamu? Setelah Ruby memandang Dev, dia tiba-tiba menyerang lagi. Dia ingin menahan Dev, dan kemudian memaksanya untuk menanyakan identitas Dev. Meskipun Ruby tiba-tiba menyerang, Dev sudah siap, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Ruby. Meskipun kekuatan Ruby berada di puncak alam transformasi, tetapi di depan Dev, itu tidak cukup sama sekali. Ketika Ruby melihat Dev hendak mencengkeramnya, dia panik dan ingin menarik tangannya kembali, tetapi tangan Dev menggenggam erat pergelangan tangannya, dan Ruby tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu pembohong, murid dari garis keturunan penatua ketiga. Bagaimana kamu bisa memiliki seseorang dengan kekuatan seperti itu? Jelas kamu berbohong. Lepaskan aku, biarkan aku pergi dengan cepat. Ruby memelototi Dev. Dia dapat memastikan bahwa Dev pasti bukan murid dari garis keturunan penatua ketiga, karena bagaimana mungkin seorang murid dari garis keturunan penatua ketiga memiliki seseorang yang lebih kuat darinya. Aku akan melepaskanmu. Tapi kamu tidak boleh melakukan apapun padaku, aku sudah menjelaskannya padamu, kenapa kamu tidak percaya? Aku tidak menyentuhmu, apakah kamu merasa telah disentuh oleh orang lain? Kamu tidak masuk akal. Kamu bisa menggunakan tanganmu untuk memeriksa apakah mahkotamu yang paling berharga masih ada. Lakukan saja, maka kamu akan tahu sendiri. Kata Dev dengan marah. Setelah mendengar kata-kata Dev, wajah Ruby memerah dalam sekejap, kamu bajingan bau. Ruby tahu apa yang dimaksud Dev, biarkan dia menguji kue apemnya dengan tangannya. Kata-kata seperti ini bisa diucapkan oleh Dev bahkan orang besar, apalagi kalau bukan hooligan. Ketika Dev mendengarnya, dia merasa terdiam beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Ruby. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di luar, dan kemudian penatua ketiga masuk. Ketika penatua ketiga melihat Ruby, dia langsung bertanya dengan heran, Nona, Anda sudah bangun? Melihat penatua ketiga, Ruby juga sedikit terkejut, penatua ketiga, ini benar-benar Anda. Penatua ketiga, tolong jelaskan dengan cepat, aku benar-benar melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa mencucinya, Nona muda bersikeras bahwa aku mencemarkannya dan memintaku untuk membayarnya. Dev melihat penatua ketiga datang, jadi dia melepaskan Ruby, dan berkata kepada penatua ketiga. Penatua ketiga juga mengerti, dan buru-buru menjelaskan, Nona, Tuan Chen diundang oleh saya untuk membantu menyembuhkan Anda. Anda telah koma selama bertahun-tahun. Saya mencoba segala macam metode tetapi gagal membangunkan Anda. Anda bisa bangun sekarang berkat Tuan Chen. Terima kasih kepada Tuan Chen. Tuan Chen? Ruby terkejut. Bukankah dia muridmu? Nona, Anda tidak tahu bahwa Tuan Chen memasuki sekte Kuali Giok hanya demi kolam obat. Setelah itu, penatua ketiga menjelaskan kepada Ruby tentang kejadian dan perubahan di sekte Kuali Giok selama beberapa tahun terakhir. Ruby menjadi semakin marah semakin dia mendengarnya. Ketika dia mendengar bahwa Zarko menggunakan keterampilan medis sekte Kuali Giok untuk mengumpulkan banyak uang, dan juga menerima banyak perlengkapan pelatihan, Ruby hampir mati karena marah. Anda harus tahu bahwa tujuan ayahnya mendirikan sekte Kuali Giok adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia, menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit dan merawat yang sakit, dan tidak pernah memperdulikan hal-hal seperti uang dan sumber daya. Tapi sekarang Zarko telah sepenuhnya meninggalkan tujuan sekte Kuali Giok, dan langsung mengubah sekte Kuali Giok menjadi sekte kapitalis. Memikirkan ayahnya yang diracuni, mata Ruby menjadi lembab.
Zarko, aku harus menyelesaikan akun dengannya, aku ingin mengambil kembali sekte Kuali Giok. Ruby mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Nona, karena kamu sudah bangun sekarang, maka kamu pasti bisa mengungkap kejahatan Zarko, tapi sekarang Zarko memiliki prestise tinggi di sekte Kuali Giok, dan kebanyakan dari mereka adalah muridnya. Jika kamu keluar dengan gegabah sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkan Zarko sama sekali, dan kamu bahkan akan terusir. Saat ini, Zarko tidak tahu bahwa kamu masih hidup, jadi kita bisa menunggu waktu ketika kesempatan tiba. Penatua ketiga membujuk Ruby. Waktu? Kapan waktunya? Sudah beberapa tahun sekarang. Jika kita menunggu lebih lama lagi, fondasi Zarko di sekte Kuali Giok akan semakin dalam. Ruby mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Dengan kekuatanmu saat ini, setelah kamu keluar, kamu tidak akan menjadi lawan Zarko sama sekali. Aku takut dia akan membunuhmu dengan satu tangan. Apa yang akan kamu gunakan untuk mengambil kembali sekte Kuali Giok? Cukup impulsif. Pada saat ini, Dev berkata kepada Ruby. Ketika Ruby mendengarnya, dia sangat marah pada awalnya, dan ditambah dengan ejekan Dev, dia langsung berteriak pada Dev, kamu belum puas denganku, dan kamu mulai berbicara tentang aku. Apa yang kamu inginkan dariku? Bukankah aku baru saja menjelaskan semuanya padamu? Dev bertanya dengan bingung. Meskipun kamu tidak menyentuhku, kamu sendiri yang membuka bajuku, dan kamu melihat tubuh telanjangku, bukankah seharusnya aku memintamu untuk menyelesaikan skor? Apakah tidak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit selain melepas pakaianku? Aku pikir kamu ingin melihat tubuhku, dan sengaja hanya untuk mengambil keuntungan dariku. Alasan mengapa kamu tidak berani menyentuhku sepenuhnya karena ada penatua ketiga yang menjaga di luar, dan kamu tidak berani melakukan apapun. Jika tidak, untuk apa kamu menyelinap dan datang ke sini? Bukankah kamu hanya ingin menyentuhku? Jika aku tidak bangun, mungkin kamu sudah menyetubuhi dan membunuhku sekarang. Ruby memberi Dev beberapa paragraf, dan langsung membuat Dev tidak bisa berkata-kata. Dev datang ke sini diam-diam kali ini hanya untuk perawatan medis Ruby, bukan untuk bermain dengannya. Tetapi bahkan jika Dev menjelaskan, siapa yang akan mempercayainya? Hei, aku di sini untuk bermain denganmu. Aku sudah menyembuhkanmu. Tidak ada yang salah bermain-main dengan tubuhmu 2 kali? Ini hadiahku. Kalau tidak, kamu ramping dan lembut, dan sosokmu yang indah hanya koma, bukankah itu begitu sia-sia? Dev tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayai penjelasannya, jadi dia marah dan tidak menjelaskannya lagi. Lebih baik membuat Ruby menjadi marah. Ruby menjadi sangat marah ketika mendengarnya, dia akan menyerang Dev, tetapi dihentikan oleh penatua ketiga. Nona, Tuan Chen jelas bukan orang seperti itu. Dia hanya marah padamu. Saya percaya dia datang ke sini bukan untuk menyentuh Anda. Saya dapat melihat bahwa Tuan Chen memiliki wanita yang tak terhitung jumlahnya. Penatua ketiga berkata dengan tergesa-gesa. Penatua ketiga benar-benar hebat, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Dev tidak bisa menahan keterkejutannya, bagaimana penatua ketiga tahu bahwa dia memiliki wanita yang tak terhitung jumlahnya? Tuan Chen, Anda adalah orang pertama yang saya bawa ke sini. Saya ingin Anda untuk membantu wanita tertua, untuk merawatnya. Saya bisa melihat mata Anda jernih dan Anda tidak memiliki pikiran jahat. Dengan cara ini, aku sangat percaya padamu. Penatua ketiga menjelaskan. Ketika Ruby mendengar kata-kata dari penatua ketiga, dia tidak bisa menahan perasaan perbandingan di dalam hatinya. Dev, izinkan saya bertanya, apakah Anda tidak menyentuh saya karena saya tidak secantik wanita yang Anda miliki? Ruby benar-benar ingin tahu mengapa Dev tidak menyentuh dirinya sendiri. Dengan sosok dan penampilanmu, di antara banyak wanitaku, kamu hanya bisa dianggap di bawah rata-rata. Dev menatap Ruby dengan serius dan berkata. Ketika Ruby mendengar kata-kata Dev, dia langsung menjadi marah, berapa banyak wanita yang Anda miliki? Saya masih di bawah rata-rata? Meskipun saya tidak terlalu kuat, saya memiliki keyakinan mutlak pada sosok dan penampilan saya. Seperti apakah wanita-wanitamu itu? Aku ingin melihat seberapa hebat dan cantik mereka dariku. Ketika wanita menyebutkan sosok dan penampilan mereka, mereka semua memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk membandingkan diri mereka sendiri, dan Ruby tidak terkecuali. Saya tidak dapat menghitung berapa banyak wanita yang saya miliki, dan saya tidak dapat menemukan mereka untuk Anda bandingkan sekarang.
Tapi saya punya foto di sini, Anda dapat melihat betapa berbedanya wanita saya secara sekilas. Seperti yang dikatakan Dev, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan ada getaran di kehampaan, dan kemudian sebuah potret muncul. Yang dilukis di atasnya adalah Rosalind G, berpakaian putih, dengan rambut panjang dan syal, dan fitur wajahnya yang halus seperti peri. Terutama temperamen Rosalind bukanlah sesuatu yang dimiliki wanita manapun. Melihat potret Rosalind, Ruby tercengang, dia tidak pernah menyangka ada wanita cantik dan temperamental di dunia. Tuan Chen, apakah dia benar-benar wanitamu? Dia seperti peri yang turun dari langit. Penatua ketiga melihat potret Rosalind, dan matanya berbinar. Tentu saja, ini hanya salah satu dari sekian banyak wanitaku. Wanitaku yang lain juga semuanya cantik. Sekarang kamu tahu kenapa aku tidak merasakan apa-apa saat melihat wanita lain. Selesai berbicara, Dev memandang Ruby. Dia sengaja mengatakannya kepada Ruby, untuk memprovokasi Ruby dengan sengaja. Ruby tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Jika wanita dalam potret itu benar-benar wanita Dev, maka masuk akal bagi Dev untuk melihat bahwa dia tidak tertarik. Nona, Anda tinggal di sini untuk saat ini. Kolam obat akan dibuka dalam beberapa hari. Saya akan menemukan cara untuk memasukkan Anda ke dalamnya dan menggunakan energi kolam obat untuk membiarkan Anda menerobos ke alam komposit. Kemudian kita akan menemukan cara untuk menjatuhkan Zarko. Penatua ketiga berkata kepada Ruby. Ruby mengangguk, ini satu-satunya cara yang bisa dia lakukan sekarang. Jika dia keluar dengan gegabah sekarang, dia akan mati sia-sia. Dev dan penatua ketiga pergi, dan ketenangan dipulihkan di dalam gua. Ruby mengingat apa yang dikatakan Dev barusan, dan wajahnya langsung memerah lagi. Duduk di tempat tidur, Ruby mengulurkan tangannya perlahan, dia ingin memeriksa sendiri untuk melihat apakah yang dikatakan Dev itu benar. Ketika Ruby menyentuh objek tersebut, dia menghela nafas panjang. 2 hari kemudian, Zarko kembali ke sekte Kuali Giok, dan ketika dia melihat kediaman sekte Kuali Giok yang berantakan, dia hampir mati karena marah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjelaskannya padaku? Zarko berdiri di pintu gerbang dalam sekte Kuali Giok dan bertanya dengan keras. Banyak murid menundukkan kepala mereka, tidak ada yang berani berbicara, bahkan Hengki tampak gugup. Sekarang Zarko kembali, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi dan juga tentang Dev. Hengki, katakan padaku, apa yang terjadi? Zarko bertanya pada Hengki. Tuan, ini adalah pertarungan antara murid dari garis paman ketiga dan garis keturunan paman kedua, itulah mengapa itu terjadi. Kata Hengki dengan jujur. Apa? Mendengar ini, Zarko berkata dengan marah. Benar-benar lancang. Peraturan dari sekte Kuali Giok melarang murid-murid sekte untuk bertarung di antara mereka sendiri, apalagi berkelahi di sekte dalam. Ada begitu banyak rumah, sepertinya bahwa tidak mungkin untuk tidak memberi mereka pelajaran. Kamu pergi dan segera temukan paman ketiga dan keduamu, jika mereka tidak memiliki jawaban untuk masalah ini, tidak satu pun dari mereka yang dapat memikirkannya. Zarko sangat marah. Lagi pula, dia adalah penguasa sekarang. Jika tidak ada yang mematuhi aturan sekte Kuali Giok, itu akan menampar wajahnya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Tidak peduli siapa itu, selama dia berani mengancam otoritasnya, Zarko tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan, justru tangan besi dan darah seperti inilah yang membuat Zarko memiliki pamor tinggi di sekte Kuali Giok. Hengki mengangguk, lalu buru-buru berlari menuju kediaman penatua ketiga. Dia ingin memberitahu Dev tentang kembalinya Zarko, agar Dev bersiap. Lagi pula, Dev memiliki konflik dengan Zarko. Jika Zarko bersikeras mengambil tindakan terhadap Dev, dia mungkin dalam masalah. Kakak, kenapa kamu di sini? Stuart buru-buru bertanya setelah melihat Hengki. Selama periode waktu ini, Hengki memperlakukan para murid dari garis penatua ketiga dengan sangat baik, jadi Stuart dan yang lainnya tidak lagi melawan Hengki. Apakah Tuan Chen ada? Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dikatakan padanya. Tanya Hengki. Di sini, Tuan Chen dan Tuan Guru sedang mendiskusikan keterampilan medis di dalam ruangan. Kata Stuart. Hengki tidak mengatakan apa-apa, lalu bergegas ke kamar dengan cepat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tuan Chen, ini tidak baik,
guruku sudah kembali. Kata Hengki dengan gugup setelah melihat Dev. Hengki, ada apa dengan kakak pertama yang kembali? Kenapa kamu begitu panik? Selain itu, apa urusannya dengan Tuan Chen jika gurumu kembali? Penatua ketiga bertanya dengan bingung. Penatua ketiga, saya memiliki beberapa konflik dengan Zarko itu. Hengki takut Zarko akan menyerang saya. Dev secara singkat menjelaskan konfliknya dengan Zarko. Ketika penatua ketiga mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, apa masalahnya? Sekarang kamu sudah menjadi muridku dalam nama, dan kamu juga bisa dianggap sebagai murid dari sekte Kuali Giok. Dengan kontradiksi ini, tidak mungkin untuk kakak pertama untuk melakukan apapun padamu. Jika dia berani melakukan sesuatu, saya tidak akan setuju. Saya percaya pada wajah ini, dia masih memberikannya kepada saya. Dev sedikit santai setelah mendengar apa yang penatua ketiga berkata, dan dia tidak ingin berselisih dengan Zarko saat ini. Itu akan memengaruhi pembukaan kumpulan obat. Selain itu, cepat atau lambat dia akan berurusan dengan Zarko. Sekarang Ruby telah bangun, cepat atau lambat mereka akan mengungkap kejahatan Zarko. Paman guru ketiga, guru menyuruhku memanggilmu. Hengki berkata kepada penatua ketiga. Oke, aku akan pergi sekarang. Penatua ketiga mengangguk. Tuan Chen, hati-hati. Hengki mengingatkan Dev, lalu berbalik dan pergi. Penatua ketiga, aku akan pergi bersamamu. Apa yang harus dihadapi, sepertinya cepat atau lambat kita harus menghadapinya. Dev memutuskan untuk pergi bersama penatua ketiga untuk menemui Zarko. Aula gerbang dalam sekte Kuali Giok. Penatua kedua telah tiba, menghadapi pertanyaan marah Zarko, wajah penatua kedua penuh dengan keluhan. Kakak, kamu harus membuat keputusan untukku. Selama ketidakhadiranmu, banyak hal telah terjadi pada sekolah Kuali Giok. Murid besarku, Brandon, juga terbunuh. Apakah kamu kembali atau tidak, seluruh sekte Kuali Giok akan diputuskan oleh saudara junior ketiga. Penatua kedua terlebih dahulu menggugat penatua ketiga. Apa? Mata Zarko tiba-tiba terbuka, murid macam apa yang diterima oleh saudara junior ketiga? Beraninya menghancurkan rumah di sekte dalam dan membunuh Brandon? Keberanian macam apa yang dia miliki? Brandon telah mencapai puncak alam transformasi, dengan kemampuan saudara junior ketiga, bagaimana mungkin muridnya membunuh Brandon? Zarko tidak percaya, lagi pula, kekuatan Brandon adalah salah satu yang terbaik di antara banyak murid saya. Aku takut bahkan Hengki tidak bisa membunuh Brandon. Kakak senior, murid yang diterima kakak ketiga sangat jahat. Dia jelas hanya memiliki alam transformasi, tapi kekuatannya sepertinya tidak lebih lemah dari kamu dan aku sama sekali. Dia memiliki senjata magis. Dia terlihat seperti tuan muda dari keluarga kaya, tapi aku tidak tahu mengapa orang ini datang ke sekte Kuali Giok, dan mengapa dia memuja saudara junior ketiga sebagai gurunya. Penatua kedua berkata dengan tegas. Dia tahu bahwa Zarko hanya menyukai harta, jadi dia berkata bahwa Dev memiliki banyak senjata magis padanya, yang akan membangkitkan keserakahan Zarko. Apakah kamu tidak tahu identitas orang ini? Siapa namanya? Zarko juga tertarik dengan murid baru penatua ketiga saat ini. Nama orang itu adalah Dev Chen. Sepertinya Hengki juga sangat akrab dengannya, jadi dia pasti tahu detailnya, kata penatua kedua. Dev? Zarko tiba-tiba berdiri, ekspresinya menjadi penuh kejutan, lalu dia menatap Hengki dan berkata. Hengki, katakan padaku, apakah Dev ini? Guru, Dev ini adalah orang yang kamu minta aku dan saudara mudamu untuk ditangkap. Bisik Hengki. Pada saat ini, jantung Hengki berdetak kencang, dan dia sangat gugup. Zarko memiliki niat membunuh di matanya, menatap Hengki dengan dingin dan berkata. Tolong jelaskan padaku, apa yang terjadi? Guru, aku tahu aku salah. Dia berkata pelan. Aku yang membawa Dev ini ke sekte Kuali Giok karena dia mengatakan dia memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada guru, dan dia ingin memuja guru sebagai gurunya. Hengki hanya bisa menjelaskan setengah kebenaran, berharap bisa meyakinkan Zarko. Mendedikasikan sesuatu untukku? Dedikasikan untuk apa? Zarko bertanya. Tampaknya itu semacam kuali Shenong. Kudengar itu adalah kuali dewa untuk memurnikan obat. Dia sepertinya telah menggunakan kuali Shenong ini di kediaman tuan ketiga. Kata Hengki. Kuali Shenong?
Ketika penatua kedua mendengar nama itu, matanya membelalak kaget. Tapi Zarko tidak terkejut, karena dia mengirim Hengki dan Finley untuk menangkap Dev hanya untuk Wali Shenong. Kalau begitu, awan pil yang berwarna-warni di atas kediaman saudara junior ketiga beberapa waktu lalu pasti berasal dari alkimia Wali Shenong. Saya pikir keterampilan alkimia saudara junior ketiga telah meningkat lagi, ternyata itu. Penatua kedua memikirkan tentang awan pil. Ketika itu datang, awan pil naik di atas kediaman penatua ketiga. Tampaknya adik junior ketiga pasti pernah melihat Wali Shenong sebelum menerima Dev sebagai muridnya. Zarko menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Mengapa paman guru ketigamu belum datang?" "Aku sudah memberitahu paman guru ketiga. Dikatakan dia akan segera ke sini," kata Hengki. Zarko mengangguk, lalu diam-diam menunggu kedatangan penatua ketiga. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan Wali Shenong. Jika Dev mengambil inisiatif untuk menyumbangkan Wali Shenong, dia bisa memaafkan Dev atas apa yang telah dia lakukan. Penatua ketiga telah tiba. Pada saat ini, seorang murid di luar pintu berteriak keras. Saya melihat penatua ketiga memimpin Dev ke aula dengan langkah besar. Ketika Dev dan Zarko saling memandang, ekspresi Zarko sangat jelek. Setiap kali dia melihat Dev, dia akan memikirkan adegan berlutut di depan Dev di kota Kekaisaran Iblis. Tetapi pada saat ini, Zarko tidak bisa hanya melihat serangan itu, lagi pula, dia tidak bisa menceritakan kisah dia berlutut di depan Dev, jadi apa prestise tuannya? Kakak pertama. Penatua ketiga memberi hormat pada Zarko. Saudara ketiga, saya mendengar bahwa Anda telah merekrut seorang murid baru yang sangat kuat. Dia tidak hanya menghancurkan banyak rumah di sekte, dia bahkan membunuh Brandon. Tampaknya para murid dari garis keturunan Anda cukup menjanjikan. Aku sedang pergi, kamu membuat keributan besar tentang sekte Kuali Giok. Kamu tidak menganggapku sebagai master sekte dengan serius. Tapi karena aku telah kembali, aku tidak bisa mengabaikan masalah ini. Menurut aturan sekte Kuali Giok, jika para murid di bawah melakukan kejahatan, mereka akan dihukum jika mereka membuat keributan di sekte. Begitu Zarko bicara, dia memberikan pukulan penatua ketiga. Namun, penatua ketiga tidak panik sama sekali, dan berkata dengan tenang, "Kakak pertama, kamu tidak tahu, Brandonlah yang pertama kali menghancurkan rumahku dan melukai murid-muridku. Itu sebabnya Dev tidak bisa menerimanya, jadi dia datang ke pintu. Brandon dan Dev ada di atas ring, dan mereka berdua bertarung untuk hidup dan mati, jadi bahkan jika mereka terbunuh, itu tidak berlebihan, kan?" Sekte Kuali Giok hampir hancur, sehingga penatua tertinggi terkejut dan datang ke tempat. Tepat setelah penatua ketiga selesai berbicara, Zarko mengguncang tubuhnya, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan terkejut di wajahnya. "Apa? Penatua tertinggi datang?" "Itu benar, penatua tertinggi juga memerintahkanmu untuk pergi ke gunung belakang dan berlutut untuk bermeditasi selama 3 hari setelah kamu kembali." Penatua ketiga mengangguk dan berkata. Begitu penatua ketiga berkata, wajah Zarko berubah, dan dia hampir terhuyung dan jatuh ke tanah. Saudara kedua, apa yang dikatakan saudara ketiga itu benar? Zarko menatap penatua kedua dengan marah dan bertanya. Ini. Penatua tertinggi memang mengatakannya. Penatua kedua tergagap. Mendengar perkataan penatua kedua, Zarko hampir mati karena marah, jadi dia mengangkat tangannya dan menampar penatua kedua. Apakah kamu benar-benar mencoba membunuhku? Penatua tertinggi sangat khawatir, mengapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Setelah aku kembali dari gunung belakang, aku akan menyelesaikan akun denganmu. Setelah Zarko selesai berbicara, dia bergerak menuju ke gunung belakang. Saat ini, dia sedang tidak mood untuk mengurus urusan Dev, menyelamatkan hidupnya sendiri adalah hal yang paling penting. Melihat penatua kedua ditampar, penatua ketiga dan Dev semuanya menunjukkan ekspresi lucu. Saat ini, penatua kedua, jangan sebutkan betapa marahnya dia. Kakak kedua, tamparan yang diberikan kakak pertama barusan tidak ringan, cepat ambil obat, atau wajahmu akan sangat bengkak sehingga para murid akan melihat lelucon itu. Penatua ketiga berkata dengan bercanda. Penatua kedua menggertakkan giginya, dan berkata dengan suara dingin, jangan berpuas diri, tunggu saja aku, jangan berpikir bahwa Zarko tidak berani menyentuhmu, aku juga tidak akan melepaskanmu. Setelah selesai berbicara, penatua kedua berbalik dan pergi dengan marah.
Kembali ke rumahnya, penatua kedua menghancurkan semua yang bisa dihancurkan di ruangan itu. Awalnya, dia berpikir bahwa ketika Zarko kembali, dia pasti akan menghukum penatua ketiga. Lagi pula, Zarko sudah lama tidak puas dengan penatua ketiga. Kali ini, saya baru saja menemukan kesempatan untuk berurusan dengan ketiga penatua, tetapi ketika diganggu dengan urusan penatua tertinggi, Zarko seperti tikus melihat kucing, dan langsung melarikan diri, tidak peduli sama sekali. Aku tidak akan pernah membiarkannya seperti ini, sama sekali tidak. Penatua kedua meraung keras. Kebalik dan pergi dengan marah. Perlahan, penatua kedua menjadi tenang dan mendapatkan kembali kewarasannya. Kemudian dia keluar dari ruangan dan berjalan menuju gudang sekte Kuali Giok. Para murid yang menjaga gudang semuanya berasal dari garis keturunan penatua kedua, jadi ketika mereka melihat penatua kedua, mereka tidak menghentikan mereka sama sekali. Penatua kedua masuk ke gudang, lalu membuka ruang rahasia di sudut gudang. Ada banyak pil tingkat tinggi dan berbagai sumber herbal di ruang rahasia. Penatua kedua tidak ragu sama sekali, dia mengemas banyak pil dan jamu ke dalam tas kain, lalu mengeluarkan mantra dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Menggigit jarinya, setetes darah penatua kedua menetes ke Mantera, dan segera lingkaran sihir yang terukir di Mantera mulai berkedip dengan cahaya. Penatua kedua masuk ke dalam formasi, dan tubuhnya perlahan menghilang. Ketika penatua kedua muncul, dia sudah berada di tempat gelap, dikelilingi oleh kabut hitam, dan di depannya, seorang pria yang seluruh tubuhnya tampak terbakar api sedang mengawasinya dengan tenang. Apakah waktunya sudah matang? Pria itu berbicara perlahan, dan berkata kepada penatua kedua. Penatua kedua menggelengkan kepalanya, waktunya belum matang, tapi aku akan menggunakanmu terlebih dahulu, dan sekarang aku ingin kamu membantuku membunuh seseorang. Membunuh? Pria itu sedikit terkejut, dan lalu dia sedikit terkejut, bunuh siapa? Yakub, aku menyelamatkan hidupmu dan membesarkanmu selama bertahun-tahun, hanya agar kamu mematuhi perintahku, tidak untuk membiarkan kamu untuk bertanya. Penatua kedua berkata dengan wajah dingin. Yakub tidak berbicara lagi, dan nyala api di tubuhnya menjadi lebih kuat, terlihat bahwa dia sangat tidak puas, tetapi tidak meledak. Melihat penampilan Yakub, penatua kedua merasa puas dan membuang pil dan jamu yang dibawanya. Ini adalah pil dan herbal teratas dari sekte Kuali Giok. Aku tidak akan membiarkanmu berkontribusi dengan sia-sia. Saat itu, jika bukan karena aku, kamu dan bawahanmu sudah mati dengan mengenaskan. Penatua kedua memberikan kebaikan dan kekuatan. Dia mengambil risiko untuk menyelamatkan Yakub saat itu, sehingga dia bisa memenangkan posisi raja untuk dirinya sendiri suatu hari nanti. Jangan melihat penatua kedua yang tampak bodoh di sekte Kuali Giok, dan keterampilan alkimianya bahkan lebih buruk. Apa yang dia lakukan hanya untuk membingungkan Zarko. Ambisi penatua kedua tidak kalah dengan Zarko. Saya mengerti, saya akan segera mengirim seseorang ke sana. Jika Anda ingin membunuh seseorang, berikan saja informasinya. Kata Yakub. Tidak, kamu harus membawa beberapa orang ke sana sendiri. Orang ini sangat kuat, jadi jangan ceroboh. Jika orang ini tidak mati, itu pasti akan menjadi masalah jika aku ingin menjadi master sekte. Penatua kedua berkata. Melihat ini, Yakub hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, aku akan memimpin beberapa orang untuk melakukannya sendiri. Setelah penatua kedua meninggalkan kata Dev, tubuhnya menghilang seketika dan kembali ke gudang. Dev, kamu tunggu saja. Aku akan membiarkanmu mengalami apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku. Mata penatua kedua penuh dengan keganasan, dan dia berjalan keluar dari gudang. Di gua rahasia. Penatua ketiga dan Dev menemukan Ruby lagi, untuk mendiskusikan bagaimana ketika kolam obat dibuka dalam beberapa hari lagi, Ruby bisa bercampur. Kali ini, ketika Ruby melihat Dev, sikapnya jelas jauh lebih baik, dan dia sedikit malu. Bagaimanapun, Dev menyelamatkannya, tetapi dia salah paham tentang Dev dan menyerang Dev. Ini membuat Ruby merasa sangat menyesal. Dev, saya minta maaf kepada Anda atas apa yang terjadi 2 hari yang lalu. Saya memeriksanya dan Anda benar-benar tidak menyentuh saya. Ruby meminta maaf kepada Dev secara langsung. Bagus untuk memeriksanya sendiri, jika tidak, ketampananku dalam hidup ini akan hancur. Dev berpura-pura sangat kesakitan dan berkata, Ruby segera menjawab, kamu bajingan, apakah tidur dengan saya membuat Anda sangat tidak nyaman? Mungkin saya tidak sebaik wanita Anda, tapi saya juga tidak buruk,
kan? Tidak buruk, hanya saja karakternya harus sedikit lebih lembut, jangan langsung memukul orang. Kata Dev sambil tersenyum. Kamu, Ruby melambaikan tangannya dan hendak menyerang Dev lagi. Lihat apakah kamu akan memukul seseorang ketika kamu tidak setuju denganku, kamu tidak terlihat seperti wanita. Dev buru-buru bersembunyi di belakang penatua ketiga. Penatua ketiga memandang Dev yang menggoda Ruby, dan senyum lucu muncul di wajahnya. Tuan Chen, Anda keluar dulu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada wanita tertua. Penatua ketiga berkata kepada Dev. Oke, aku akan menunggu di luar. Setelah Dev selesai berbicara, dia keluar. Setelah Dev keluar, Ruby bertanya, penatua ketiga, apa yang kamu sampaikan? Nona, apa pendapatmu tentang Dev? Penatua ketiga bertanya. Ruby tidak tahu mengapa penatua ketiga mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, orang ini terlihat tidak dapat diandalkan, tetapi dari dia, orang selalu merasakan rasa aman, tapi saya tidak tahu mengapa. Nona, Dev ini benar-benar luar biasa, dia langsung membunuh Kuang Biao dengan kekuatan komposit, dan bahkan monster pamungkas dalam bagan Huanghe dikalahkan oleh Dev. Selain itu, orang ini memiliki banyak harta. Bahkan ada kuali Shenong yang telah dinantikan di dunia pemurnian obat. Meskipun saya masih belum tahu identitas asli Dev. Tapi dinilai dari keberanian dan kekuatannya, jelas bukan orang biasa, mungkin dia adalah putra dari suatu keluarga. Penatua ketiga terus memuji Dev. Penatua ketiga, kamu terlalu bertele-tele, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku? Ruby bertanya dengan bingung. Nona, dengan kekuatan kita saat ini, mungkin sangat sulit untuk mengambil kembali sekte Kuali Giok dari tangan Zarko. Selain itu, Zarko seharusnya bekerja sama dengan kota Raja Mingli kali ini. Untuk mengambil kembali sekte Kuali Giok, kamu butuh bantuan, dan Dev ini adalah penolong terbaik. Kata penatua ketiga. Kalau begitu biarkan dia membantu, ada apa? Bukankah orang ini suka membantu dan membantu Anda juga? Ruby tahu bahwa Dev sering membantu penatua ketiga. Nona, Anda tidak tahu bahwa alasan Dev berada di sekte Kuali Giok adalah menunggu kolam obat dibuka. Setelah kolam obat dibuka, setelah dia berendam di kolam obat, dia berkata mungkin akan pergi. Jadi jika kita ingin Dev membantu kita dengan sepenuh hati, kita harus. Penatua ketiga tergagap karena malu. Apa yang harus kita lakukan? Jika penatua ketiga ingin mengatakan sesuatu, katakan saja secara langsung. Ruby mendesak dengan cemas. Nona harus menjadi pasangan Tao dengan Dev. Ketika kalian berdua menjadi pasangan, bukankah Dev harus membantumu? Penatua ketiga mengertakkan gigi dan mengungkapkan rencananya. Ketika Ruby mendengar ini, wajahnya langsung memerah, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa harus seperti itu? Aku bukan orang seperti itu. Nona, apakah Anda tidak ingin mengambil kembali sekte Kuali Giok dari tangan Zarko? Apakah kamu hanya menyaksikan upaya telaten para raja tua sia-sia? Ketika ayahmu mengambil alih sekte Kuali Giok, dia telah melayani dunia untuk membantu dunia, dan telah membangun reputasi besar untuk sekte Kuali Giok, tetapi sekarang reputasi ini telah dirusak oleh Zarko. Bisakah kamu hanya melihat tuan tanah tua di bawah tanah dan merasa gelisah? Penatua ketiga menggunakan figur ayah Ruby. Penatua ketiga tahu bahwa selama Dev dipegang dengan kuat di tangannya, sekte Kuali Giok akan dapat diambil alih kembali. Ini. Ruby ragu-ragu, dan menekan menggigit bibirnya erat-erat. Dia ragu sejenak dan berkata, bahkan jika aku setuju, Dev mungkin tidak setuju tentang itu, lagi pula, wanitanya jauh lebih cantik daripada aku. Nona, bahkan jika wanita Dev cantik, dia tidak lagi di sisinya sekarang. Seperti kata pepatah, jarak yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga kucing garong. Saya seorang pria, jadi saya paling mengenal pria. Selama wanita tertua mengambil inisiatif sedikit, Dev pasti tidak akan tahan, dan dia pasti akan membungkuk di bawah rok delima wanita tertua. Penatua ketiga menghibur dan meyakinkan Ruby. Baiklah kalau begitu, aku akan mencoba. Ruby mengambil keputusan, siap untuk mencobanya. Nona, saya punya sebotol Hehuan San di sini. Jika kekuatan konsentrasi Dev terlalu kuat, Anda bisa menggunakan sedikit. Maka Dev pasti akan tunduk dengan patuh. Penatua ketiga mengeluarkan botol porselen dari sakunya dan berkata. Ruby mengambil vas porselen, wajahnya terbakar kesakitan,
dia benar-benar malu memintanya seorang gadis besar untuk melakukan hal seperti itu. Tapi untuk sekte Kuali Giok, Ruby hanya bisa melakukannya. Ketika Ruby keluar dari gua, Dev dengan segala cara mengandalkan pohon besar, bersiul di mulutnya. Melihat Ruby keluar, Dev terkejut dan berkata, "Mengapa kamu keluar? Di mana penatua ketiga? Apakah kamu mau berjalan-jalan denganku?" Ruby menghembuskan napas seperti biru dan bertanya pada Dev. Merasakan nada suara Ruby, Dev sedikit terkejut, dia tidak mengerti, sejak kapan Ruby berubah pikiran? "Kenapa? Kamu tidak mau?" Melihat Dev tidak berbicara, Ruby berkata dengan mulut kecil. Melihat penampilan centil Ruby, Dev merasa sedikit santai dan bahagia. "Oke, aku akan berjalan bersamamu," Dev mengangguk dan berkata. Dev mengikuti Ruby berjalan di hutan di gunung. Mungkin karena dia tidak keluar dari gua selama beberapa tahun, Ruby memandangi pepohonan hijau yang subur, dan dia sangat bahagia. Melihat ekspresi bahagia Ruby, Dev tiba-tiba merasa tertekan. Seorang gadis dengan tanggung jawab yang begitu berat di tubuhnya, Dev tidak tahu apakah Ruby dapat merebut sekte Kuali Giok dari Zarko. "Dev, kemana kamu berencana pergi setelah kamu datang ke sekte Kuali Giok kami dan berendam di kolam obat?" Tiba-tiba, Ruby bertanya pada Dev. Dev terkejut sesaat, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Dev perlu melakukan terlalu banyak hal. Dia perlu menemukan busur Raja Dewa, menemukan Yuki dan yang lainnya, dan menemukan pendeta Walis untuk menyelamatkan nenek Yanina itu. "Saya harus pergi ke sekte api untuk menyelamatkan master dari sekte pemurnian artefak. Saya khawatir tidak mudah untuk menjelaskan kepada Ruby tentang hal-hal ini." Melihat Dev tidak berbicara, Ruby buru-buru tersenyum dan berkata, "Karena tidak nyaman untuk mengatakannya, maka kamu tidak perlu menjawabnya. Aku bertanya padamu, apa pendapatmu tentang sekte Kuali Giok kami? Dalam jarak ribuan mil, sekte Kuali Giok kami adalah satu-satunya sekte pemurnian obat, dan kita bisa mendapatkan rasa hormat dari banyak sekte. Dan sekte Kuali Giok kami bekerja sama dengan banyak sekte, dan sekte Kuali Giok kita memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu ingin mengambil semua sumber daya ini ke dalam sakumu?" Ruby menatap tajam ke mata Dev, dan ada sedikit kelembutan di matanya. Dev tidak berani menatap mata Ruby, dan menghindari matanya dan berkata, "Aku tidak mengerti maksudmu. Itu semua bisa menjadi milikmu. Dan aku bisa menjadi milikmu juga. Mungkin aku tidak seperti sebaik wanitamu yang lain, tapi aku juga bisa membuatmu merembelek." Ruby bersedia melakukan yang terbaik, dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Ruby sudah memerah. "Kamu ingin menjadi pasangan tahu denganku?" Dev sangat terkejut. Dia tidak menyangka Ruby bisa mengatakan kata-kata seperti itu. "Ya." Ruby mengangguk. "Selama kamu membantuku mendapatkan kembali Kuali Giok, aku akan menjadi wanitamu, dan kemudian kamu akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan, bukankah itu bagus?" Mendengar kata-kata Ruby, Dev tiba-tiba tertawa. Sepertinya alasan Ruby mengatakan ini adalah karena dia ingin membantunya mendapatkan kembali sekte Kuali Giok. "Apa yang kamu tertawakan? Itu semua benar. Kamu membantuku mengambil kembali sekte Kuali Giok. Ketika kita menjadi pasangan tahu, kamu bisa tinggal di sekte Kuali Giok untuk berlatih dengan tenang. Seluruh sekte Kuali Giok adalah milikmu, dan ketika kamu membutuhkanku, aku bisa melayanimu kapan saja." Ruby berkata kepada Dev dengan serius. "Kamu benar, kamu dan aku membentuk pasangan, aku tidak hanya bisa mendapatkan sekte Kuali Giok, tetapi juga mendapatkanmu. Tapi membiarkan aku tetap di sekte Kuali Giok, itu tidak mungkin, karena aku masih punya urusan sendiri. Kekuatan aula atau sekte di bawahku jauh lebih tinggi daripada sekte Kuali Giokmu, dan ada banyak orang kepercayaan di sekitarku. Tidak mungkin menyerahkan seluruh hutan untuk satu pohon." Dev berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Dev, ekspresi Ruby menjadi linglung, dan wajahnya dipenuhi kekecewaan. Dia tidak menyangka Dev membalas dirinya sendiri seperti ini. Apa yang dikatakan Dev membuat Ruby merasa malu, tetapi juga membuktikan bahwa Dev jelas bukan orang biasa. Aula dan sekte di tangan Dev jauh lebih kuat daripada sekte Kuali Giok, jadi Dev pasti keturunan dari keluarga kaya. Dengan cara ini, Dev bisa meremehkan kekuatan sumber daya sekte Kuali Giok. "Maaf." Ruby meminta maaf dengan canggung, lalu berjalan maju dengan cepat.
Meskipun aku tidak berjanji padamu, tidak masalah untuk membantumu mengambil kembali sekte Kuali Giok. Lagi pula, aku masih magang dari sekte Kuali Giok. Dev berkata untuk mengurangi rasa malu Ruby. Benarkah? Ruby terkejut, dan kemudian menatap Dev dengan senyum di wajahnya. Terima kasih. Aku tidak baik berbicara hal ini di luar, kata Dev. Ruby mengangguk dan mengikuti Dev kembali. Tapi saat mereka berdua mengambil 2 langkah, beberapa bayangan hitam tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Dev mengerutkan kening, dan langsung melindungi Ruby di belakangnya. Ini adalah reaksi naluriah Dev, tetapi Ruby melihat punggung murah hati Dev, dan rasa aman muncul secara spontan. Siapa kamu? Dev menatap orang-orang di depannya dan bertanya. Kamu adalah Dev. Pada saat ini, seorang pria yang diselimuti api melangkah maju dan bertanya kepada Dev. Orang ini adalah Yakub yang penatua kedua temukan untuk membunuh Dev. Tidak buruk? Dev mengangguk. Merasakan aura orang-orang ini di depannya, Dev segera menyadari bahwa orang-orang ini adalah iblis. Dan pria yang diselimuti api ini tampak agak mirip dengan aura Zeke. Dev tidak mengerti, iblis-iblis ini sudah menjadi tikus jalanan di dunia surga dan manusia, dan semua orang berteriak untuk memukul mereka. Beraninya mereka muncul secara terbuka. Lalu berjalan maju dengan cepat. Karena kamu benar Dev, maka kamulah yang aku cari. Kata Yakub, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba semburan api melayang di atas telapak tangannya. Tunggu sebentar, ada beberapa hal yang harus diklarifikasi, kan? Atau apakah takut ketahuan? Dev bertanya dengan sangat bingung. Jangan khawatir tentang itu, seseorang memintaku untuk membunuhmu, toh kamu akan segera mati, jadi apa yang bisa kamu lakukan jika kamu mengetahuinya? Yakub tersenyum dingin, mencubit api di tangannya langsung meledak. Boom! Nyala api meledak dalam sekejap, dan nafas yang tersebar langsung menyelimuti radius ratusan meter. Jelas, ini adalah formasi perisai yang dibuat oleh Yakub, agar auranya tidak bocor untuk sementara waktu, jika tidak orang akan mengerumuninya jika mereka merasakan aura ras iblis. Setelah merasakan nafas ini, Dev mengerutkan kening lagi. Apakah kamu tubuh api? Dev bertanya dengan aneh. Karena nafas api pada orang ini sangat mirip dengan fisik iblis api Zeke. Setelah mendengar kata-kata Dev, Yakub jelas tercengang. Kamu bahkan tahu tubuh api? Tapi di depanku, aku bisa mengubahmu menjadi abu. Ketika Yakub berbicara tentang kemampuannya, dia menjadi sombong. Kemampuan Anda benar-benar bagus, dan Anda sudah menjadi master dari kondisi tubuh komposit, mengapa Anda ingin berurusan dengan saya, seorang kultivator dari kondisi transformasi? Apakah Anda tidak takut dibunuh oleh orang lain? Apakah kamu tidak takut aku menertawakanmu? Dan jika kamu bertarung denganku, bahkan jika kamu membuat formasi perisai, auramu mungkin masih bocor. Jika auramu bocor, maka kamu akan keluar dari keberuntungan dan menderita pengejaran tanpa akhir. Mengapa kita tidak berbicara? Saya dapat memberikan apa yang Anda inginkan, dan tidak perlu bertarung. Dev berkata kepada Yakub. Bukannya Dev takut pada Yakub, meskipun kekuatan Yakub juga berada di peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, dan bawahan yang dibawanya juga berada di puncak alam transformasi. Tetapi bahkan jika Dev tidak dapat mengalahkan mereka, jika dia ingin melarikan diri, orang-orang ini tidak dapat menghentikannya. Tapi sekarang Ruby ada di sini, Dev harus mempertimbangkan keselamatan Ruby. Jika ada pertarungan, Dev mungkin akan kesulitan melindungi Ruby. Ya, apapun yang kamu inginkan, tanyakan saja, sekte Kuali Giok kami pasti akan memuaskanmu. Tapi jika kamu berani melakukannya, sekte Kuali Giok kami tidak akan membiarkanmu. Ruby yang berdiri dari punggung Dev keluar, menggertak. Dia berharap dengan ketenaran sekte Kuali Giok, dia bisa menakuti pihak lain. Kamu siapa? Bisakah kamu mewakili sekte Kuali Giok? Yakub menatap Ruby dan bertanya. Lagi pula, Yakub belum pernah mendengar tentang sekte Kuali Giok yang memiliki seorang wanita sebagai pemimpin. Saya belum pernah mendengar Zarko memiliki anak perempuan. Aku adalah putri dari mantan master sekte, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu inginkan sekarang? Selama tidak berlebihan, aku bisa memuaskanmu, kata Ruby. Ketika Yakub mendengar ini, dia sedikit terkejut, dan kemudian berkata, kamu seharusnya sudah lama mati diracun, kan? Aku tidak berharap kamu masih hidup.
Yakub mendengar penatua kedua menyebutkan masalah sekte Kuali Giok, dan penatua kedua juga tahu apa yang dilakukan Zarko. Alasan mengapa penatua kedua tidak mengatakan hal kotor itu adalah karena pada akhirnya dia ingin merebut posisi master sekte dari tangan Zarko. Apalagi penatua kedua bisa membersihkan keluarga atas nama Zarko yang meracuni master tua. Dengan cara ini, penatua kedua juga terkenal sebagai guru. Dapat dikatakan bahwa penatua kedua juga orang yang licik. Bagaimana Anda tahu tentang hal yang terjadi di sekte Kuali Giok saya? Ruby sangat terkejut. Hanya sedikit orang yang tahu tentang keluarganya yang diracun. Dan dia tidak menyangka iblis di depannya mengetahui hal ini. Jangan banyak bertanya, aku tidak akan mengatakan apa-apa, yang aku inginkan adalah kehidupan orang ini, Dev, jadi pertahankan saja hidupnya. Mengatakan ini, dia tiba-tiba menembak ke arah Dev dengan telapak api. Dev juga dengan cepat mendorong Ruby, lalu terus melangkah mundur. Aku akan menahan mereka sebentar, kamu temukan kesempatan untuk melarikan diri. Dev berbisik di telinga Ruby. Jika saya pergi, bagaimana Anda bisa menjadi lawan mereka? Jika Anda ingin mati, mari kita mati bersama. Bagaimanapun, saya telah mati sekali. Ruby tahu bahwa Dev menghadapi orang-orang ini di depannya sendirian. Dia tidak mungkin menjadi lawan mereka sama sekali. Aku menyuruhmu untuk melarikan diri, kamu bisa pergi untuk menyelamatkan diri, dan pergi mencari penatua ketiga. Aku akan baik-baik saja, meskipun aku mungkin tidak dapat mengalahkan orang-orang ini, tetapi tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhku. Dev mengikuti Ruby dan menjelaskan. Maka kamu harus bertahan. Aku akan memanggil penatua ketiga. Ketika penatua ketiga ada di sini, kamu tidak perlu takut pada mereka. Ruby mengerti apa yang dimaksud Dev, jadi dia mengangguk dan berkata, Nak, tidak heran seseorang bersikeras membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu, seorang kultivator transformasi, dapat dengan mudah menerima telapak tanganku. Yakub cukup terkejut, dan kemudian perlahan memimpin orang-orangnya untuk mengelilingi Dev. Melihat ini, Dev meraihnya dengan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul, dan kemudian tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, menutupi seluruh tubuhnya dengan sisik emas. Setelahnya, cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari tubuh Dev, memantulkan langit yang semakin gelap dengan cahaya keemasan. Lari! Teriak Dev, lalu menyerang. Pedang pembunuh naga di tangannya langsung diayunkan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti beberapa orang di depannya. Dan Ruby berbalik dan mulai berlari setelah mendengar lari Dev. Jangan biarkan dia kabur, jangan biarkan siapapun pergi, teriak Yakub saat melihat ini. Jika Ruby kabur, maka identitas iblis mereka semua akan terungkap. Mungkin Ruby akan membawa beberapa orang ke sini nanti, dan mereka tidak akan bisa kabur. Melihat hal tersebut, salah satu bawahan Yakub langsung bergegas menuju Ruby. Mencari kematian? Bersambung ke episode 257. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.